Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang jurnal khusus pengeluaran kas ya, atau cash payment journal. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang jurnal khusus pengeluaran kas, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih fungsi dari jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi jurnal khusus pengeluaran kas ini berfungsi untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan uang keluar. Bapak rasa ini mudah untuk dipahami ya. Kemudian apa saja sih contoh transaksi yang berhubungan dengan uang yang keluar itu? Baik, yang pertama biasanya transaksi pelunasan utang dagang kepada supplier. Kemudian yang kedua, pembelian secara tunai, ini baik pembelian barang dagangan maupun pembelian barang-barang lainnya yang dilakukan secara tunai. Otomatis uang kas perusahaan keluar, maka ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang ketiga, untuk pembayaran beban perusahaan, misalnya beban gaji, beban listrik, beban telepon, dan beban-beban lainnya itu akan yang dilakukan secara tunai, itu akan kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ya baik, kita langsung saja untuk melihat. Ini adalah contoh dari format jurnal pengeluaran kas ya. Seperti biasa, di baris pertama itu adalah identitas perusahaan, kemudian yang kedua identitas atau judul format. Ini jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kemudian di sini adalah periodenya. Nah, kemudian kolom-kolom yang ada di cash payment journal ini contohnya adalah yang pertama tanggal, kemudian nomor bukti transaksi, kemudian uraian, kemudian debit dan kredit seperti biasa. Nah, di kolom debit itu ada kolom khusus untuk account payable atau utang dagang. Kenapa akun ini dikhususkan ada di kolom debit? Karena biasanya transaksi yang paling sering terjadi adalah pembayaran hutang dagang. Maka di sini disiapkan kolom khusus untuk transaksi yang berhubungan dengan utang dagang. Nah, apabila ada transaksi lainnya yang terjadi selain pembayaran utang dagang, maka masukkan saja di kolom others atau kolom lain-lain. Di sini kolom others itu terdiri atas 3 kolom, yaitu nama akun, nomor akun, dan jumlahnya berapa. Itu tadi di sebelah debit ya. Kemudian untuk kolom sebelah kredit, itu yang pertama pasti kita siapkan kolom khusus untuk akun cash in bank, karena di sini semua transaksi kas keluar pasti berhubungan dengan cash in bank di sebelah kredit. Nah, akan tetapi jika dalam transaksi itu ada akun lain di sebelah kredit, maka kita masukkan di kolom others ya. Oke. Ya, kita coba saja langsung transaksi yang berhubungan dengan kas keluar. Itu nanti yang akan kita bahas adalah pembayaran utang ya, pembayaran utang biasa, kemudian pembayaran utang dengan potongan pembelian, pembayaran utang dengan denda, kemudian kita akan coba pembayaran gaji karyawan dengan potongan PPh, kemudian pembayaran utang bank dengan bunga, kemudian pembayaran beban operasional perusahaan lainnya kayak listrik, air, telepon, dan lain-lain. Ya, kita coba ya transaksi yang pertama, pembayaran utang biasa, bagaimana jurnalnya. Nah, baik, di sini Bapak sudah siapkan transaksi yang nanti akan Bapak kirim via WA group. Ini adalah daftar akun yang bisa kita gunakan. Ini nomor akunnya, ini nama akunnya, dan ini adalah keterangannya. Jadi nanti ketika kalian menjurnal, kalian bisa mengambil daftar ini sebagai referensi untuk menjurnal akun-akunnya apa saja yang bisa digunakan. Ya. Baik, transaksi yang pertama ya. Tanggal 1 Agustus dibayar utang kepada PT Subur dengan nomor bukti transaksi BKK 08-1 senilai 45 juta rupiah. Ya, ini transaksi pembayaran utang dagang, maka jurnalnya adalah utang dagang pada kas di bank atau account payable di sebelah debit. Kreditnya adalah cash in bank. Ini jurnalnya cukup mudah. Kita masukkan di sini ya. Tanggal 1, kemudian bulan Agustusnya sudah, kemudian ini kita masukkan nomor bukti transaksi BKK 08-1.
Description-nya kita masukkan saja nama perusahaan. Oke, tadi jurnalnya account payable di sebelah debit, kreditnya cash in bank. Jadi kita masukkan di sini ya. Senilai 45 juta, kreditnya 45 juta. Bapak rasa ini cukup mudah. Pembayaran hutang dagang yang biasa, ini tidak ada potongan ataupun denda. Oke, kita lanjut ya transaksi berikutnya. Nah, untuk transaksi berikutnya itu tanggal 3 Agustus dibayar utang kepada PT Cahaya dengan nomor bukti transaksi BKK 08-2 dengan rincian sebagai berikut. Jumlah utang 50 juta, potongan 1 juta. Jadi kita cukup membayarkan senilai 49 juta rupiah. Jadi transaksi ini adalah transaksi pelunasan hutang dagang di mana kita mendapatkan potongan pembelian ya. Kita dapat diskon potongan pembelian. Nah, ini jurnalnya adalah hutang dagang di sebelah debit 50 juta, kemudian kreditnya itu potongan pembelian 1 juta dan kas di bank 49 juta kredit. Ini debit, itu kredit, dan itu kredit. Oke, kita coba ya. Tanggal 3 dengan nomor bukti transaksi BKK 08-2, uraiannya PT Cahaya. Kemudian tadi hutang dagangnya kita berkurang senilai 50 juta. Kemudian cash in bank-nya tadi 49 juta. Nah, di mana kita meletakkan akun potongan pembelian atau purchase discount? Nah, itu akunnya kita letakkan di kelompok others atau lainnya di sebelah sini ya. Di sebelah sini nama akunnya purchase discount atau potongan pembelian. Nomor akunnya kita bisa lihat di soal di sini. Nomor akunnya 5300. Oke, jumlahnya 1 juta rupiah. Seperti ini ya. Imbang debit 50 juta, kreditnya 49 plus 1, nilainya 50 juta. Jadi jurnalnya adalah account payable di sebelah debit 50 juta, cash in bank di sebelah kredit 90 juta, dan purchase diskon sebelah kredit 1 juta. Ini kalau kita bayar hutang tapi dapat potongan pembelian. Lanjut ya. Lanjut kita akan bahas transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi pembayaran hutang dagang dengan denda. Tanggal 5 Agustus dibayar hutang dagang kepada PT Bumi Tenang dengan nomor bukti transaksi BKK 08-3 dengan rincian sebagai berikut. Jumlah hutang kita 30 juta. Karena kita telat membayar, maka kita kena denda 300.000. Maka yang kita bayarkan adalah senilai 30 juta 300 ya. Jadi uang yang kita bayarkan lebih banyak karena kita bayar denda keterlambatan. Nah, ini jurnalnya hutang dagang di sebelah debit 30 juta, kemudian denda keterlambatan di sebelah debit 300.000, cash in banknya di sebelah kredit 30 juta 300. Oke, kita coba jurnal tanggal 5 dengan nomor bukti transaksi BKK 08-3. Ini description-nya Bumi Tenang. Ya, tadi hutang dagang kita atau account payable kita berkurang senilai 30 juta. Nah, untuk akun denda keterlambatan atau beban denda keterlambatan kita masukkan di kolom others di sini. Nama akunnya Let's Pay Expense atau denda beban atas denda keterlambatan. Berapa nomor akunnya? Let's Pay Expense. Iya. 61300 di sini ya. Senilai 300.000. Tuh. Nah, karena hutang kita 30 juta, kemudian kita harus bayar denda 300.000, maka cash in bank kita berkurang senilai 30 juta 300. Oke.
agak berbeda dengan yang di atas ya. Kalau yang di atas kita dapat potongan cash in bank kita lebih kecil daripada hutang dagang. Kalau di bawah kita membayar rendah, jadi cash in banknya lebih besar daripada hutang dagang. Ya, lanjut transaksi berikutnya yaitu transaksi bayar gaji karyawan. Tanggal 7 Agustus dibayar gaji bagian administrasi dengan nomor bukti transaksi BKK 08/4 dengan rincian sebagai berikut. Gaji karyawan 5 juta, potongan PPh pasal 21 250.000, jumlah yang dibayarkan 4.750.000. Nah, jadi perusahaan itu kalau bayar gaji kepada karyawan, itu karyawannya itu harus bayar pajak. Nah, pajak yang dibayarkan oleh karyawan itu langsung dipotong sama perusahaan. Maka jumlah yang dibayarkan kepada karyawan itu senilai berapa gajinya dikurangi dengan potongan pajaknya. Nah, nanti potongan pajak ini akan kita setorkan ke kas negara. Oke, kita coba jurnal dulu ya. Tanggal 7 dengan nomor bukti transaksi BKK 08/4, uraiannya kita bisa masukkan gaji karyawan bagian administrasi. Nah, karena itu bukan merupakan transaksi pembayaran hutang dagang, maka akunnya kita masukkan di kolom others di sebelah sini ya. Nama akunnya yang bisa kita gunakan adalah beban upah dan gaji atau wage and salaries di sini. Wage and salaries dengan nomor akunnya 6120. Berapa tadi biaya gajinya? Senilai 5 juta. Tapi yang kita bayarkan kepada karyawan pada tanggal 7 Agustus itu hanya senilai 4.750.000. Ini yang kita bayarkan kepada karyawan di sini. Nah, 4.750.000. Kemudian untuk mencatat transaksi potongan PPh pasal 21, kita masukkan di kolom others atau kolom lainnya. Ini merupakan kelompok akun hutang ya. Income tax payable atau hutang pajak penghasilan. Kenapa hutang? Iya, karena nanti akan kita setorkan ke kas negara. Jadi ini kita punya hutang dengan negara. Kemudian nomor akunnya 21300, jumlahnya senilai 250.000. Oke ya, seperti itu. Udah imbang. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Ini sepertinya transaksi terakhir. Lihat pembayaran utang bank kepada Bank Jambi dengan rincian sebagai berikut. Utang banknya 2 juta, biaya bunga banknya 200, maka jumlah yang dibayarkan 2.200.000. Ini Bapak rasa mudah untuk dianalisis ya transaksinya. Ini pokok utangnya, ini bunganya. Jadi yang kita bayarkan adalah senilai pokok utang ditambah bunga. Jurnalnya sebelah debitnya utang bank, kemudian biaya bunga bank di sebelah debit, kreditnya cash in bank. Langsung jurnal di sini. Tanggal 9 dengan nomor bukti transaksi BKK 08/5. Uraiannya kita bisa masukkan angsuran Bank Jambi. Nah, karena ini bukan merupakan transaksi pembayaran hutang dagang, maka akunnya kita letakkan di kolom others atau lainnya. Apa akun yang bisa kita gunakan? Nah, di sini ada Bank Jambi Loan. Maka kita gunakan di sini Bank Jambi Loan atau hutang kepada Bank Jambi. Ini nomor akunnya 22100. Berapa jumlah hutang kita kepada Bank Jambi? 2 juta pokoknya, pokok utang kita 2 juta. Kemudian untuk mencatat transaksi biaya bunga, kita letakkan di bawahnya karena di sebelah debit. Di sini ya, di bawah Bank Jambi Loan kita letakkan di bawah. Kemudian di sini nama akunnya kita bisa gunakan beban bunga ya, beban bunga di sini, interest expense atau beban bunga. Kemudian nomor akunnya, beban bunganya 200.000. Cash in banknya
kita berkurang senilai 2.200.000. Kenapa 2.200.000? Ya karena hutang banknya senilai 2 juta, kemudian bayar bunga banknya 200, maka duit kita keluar 2.200.000 cash in bank-nya sebelah kredit. Ya baik, Bapak tambahkan lagi transaksinya, transaksi terakhir ini. Oke, itu kita bagaimana transaksi untuk mencatat transaksi pembayaran biaya administrasi ya. Bapak contohkan di sini tanggal 10 Agustus membayar biaya listrik kantor dengan nomor buku transaksi BKK 08-6 sebesar 500.000. Ya ini simple nih jurnalnya, biaya listrik pada kas. Oke. Tanggal 10 dengan nomor bukti transaksi BKK 08-6. Uraiannya kita bisa masukkan di sini pembayaran beban telepon. Nah, sekali lagi karena ini bukan pembayaran hutang dagang, maka akunnya kita letakkan di kolom others di sini. Nama akunnya kita bisa cek di sini. Mungkin kita bisa gunakan akun telepon and electricity expense atau beban telepon dan listrik di sini. Kemudian nomor akunnya kita ambil, kemudian ini jumlahnya berapa dari 500.000. Cash in bank-nya sebelah kredit 500.000. Ini sangat mudah sekali, maka tidak Bapak bahas terlalu dalam. Karena jurnalnya kalau di jurnal umum kan telephone and electricity expense on cash in bank. Seperti ini. Ya baik, Bapak rasa untuk transaksi jurnal pengeluaran kas sudah cukup. Nah, nanti tugas kalian adalah melanjutkan lagi ya transaksi jurnalnya, itu transaksinya nanti sudah Bapak siapkan. Kemudian jangan lupa nanti dijumlahkan ya, dijumlahkan di sini. Kemudian direkap. Bagaimana cara merekapnya? Nah, tutorial untuk merekap jurnal Bapak sudah kasihkan pada video tutorial sebelumnya. Baik, mudah-mudahan video tutorial ini bisa membantu kalian dalam belajar. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.